Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Sudah ada di hadapan saya yaitu narasumber kita untuk talk show malam ini. Dan beliau adalah Miss Angela. Nah, kebetulan ini Miss Angela itu adalah penjaga hutan bakau yang sangat terkenal. Nah, pada kesempatan kali ini saya boleh berwawancara dengan beliau. Baik, mari kita bisa langsung saja ya. Bu Angela bisa agak maju, Miss Angela, biar kelihatan itu di kamera. Iya. Bisa menyapa para. Sebentar, saya pasin dulu. Iya, oke. Pas ya, sudah jam 8 ini. Berarti saatnya kita akan mulai talk show kita. Padahal ini jam buatan Ibu Sani loh. Oh iya, ini jam 8 ya teman-teman. Sudah saatnya kita mulai talk show. Baik. Tapi saya pastiman dulu ya. Oh boleh, Ya, silahkan. Iwan. Baik, silahkan Bu. Bu apa Miss ya? Miss Angela ini gendut banget ya. Silahkan Miss. Sudah Miss. Baik, kita mau langsung saja ke pertanyaan ya, Miss Angela. Baik, Miss Angela, ini tentang hutan bakau. Hutan bakau kenapa disebut dengan si sabuk hijau? Kira-kira kenapa kok hutan bakau itu erat kaitannya dengan nama sabuk hijau? Karena hutan bakau sebagai si sabuk hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau juga melindungi garis pantai dari pangkisan. Maksud Miss Angela pengikisan? Iya. Oke. Dan juga hutan bakau juga merendam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Oke, baik. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira dalam hal perawatan hutan bakau itu bagaimana? Apakah ada trik khusus, kiat khusus untuk merawatnya, Miss Angela? Jadi sebenarnya ada dua cara. Teman-teman. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Maksudnya gimana, Miss? Penyiangan dan penyulaman. Oke, baik. Mari kita tanya lebih lanjut. Ini maksudnya penyiangan dan penyulaman itu bagaimana? Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Oh, baik. Penyiangan tadi kaitannya dengan hama ya, pembasmian hama. Lalu untuk yang penyulaman untuk penggantian bibit baru. Oke, baik. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira dalam Miss Angela merawat hutan bakau itu ada permasalahan yang muncul tidak selama perawatan itu? Penjaga. Jadi ada sedikit permasalahan. Yang pertama itu kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Oh, baik. Jadi seringkali kepiting ya justru yang merusak ya. Oke. Manusia malah justru yang lebih parah. Oke. Lalu menurut Miss Angela sendiri, ini bagaimana untuk cara mengatasi, pertanyaan terakhir ini Miss, untuk Miss Angela, bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya tidak rusak hutan bakau si sabuk hijau ini? Jadi yang pertama itu, menurut Miss Angela sendiri, apa yang harus dilakukan? yang
yang harus dilakukan pertama-tama itu adalah Berdoa. Mari kita berdoa. Oh tidak, apa sih? Maaf saya bercanda. Baik, maaf Miss. Itu terlalu religius. Apa yang harus dilakukan Miss untuk biar hutan bakau ini tetap hijau? Karena tadi kan Miss Angela menyebutkan banyak sekali permasalahan yang timbul dari kepiting, dari air laut itu sendiri, dan juga seringkali manusia pencari ikan yang merusak. Kira-kira apa yang harus dan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? yang pertama membuat poster tentang kehidupan. That's a good idea. Poster. Bagaimana? Oke, poster. Lalu apa lagi? Yang kedua itu menurut saya ya, yang pernah saya dengar dari warga-warga sekitar itu ya harus semacam kayak penyuluhan begitu maksudnya? Apa itu? warga-warga juga harus bekerja sama dan bergotong royong. Itu baru namanya warga Indonesia. Oke, bergotong royong. Jadi kita tetap bersosialisasi, bekerja sama dengan warga sekitar. Begitu ya Miss Angela ya? Oke, baik. Kira-kira Miss Angela ada yang mau dikatakan kepada pemirsa kita pada malam hari ini? Boleh bisa langsung ke kamera. Adakah yang pesan untuk hutan bakau, pesan apa yang ingin Miss Angela katakan kepada pemirsa yang sedang menonton acara ini? Silahkan Miss, bisa langsung menghadap kamera. Miss, sana kameranya. Nah, tutup. Nah, Jadi ya. kita sebagai manusia tidak boleh merusak alam. Yang paling penting kita juga tidak boleh merusak hewan, alias ya ibu saya sangat benci dengan kucing, makanya setiap kali ada kucing usir. Sekali ada kucing Saya bukannya benci teman-teman, tetapi karena saya memang di rumah ada anjing, jadi biar mereka tidak bertengkar, saya enggak ya Icik sama kucing-kucing itu enggak iya. tengkar. Biar tidak ada pertengkaran yang terselubung seperti itu. Oke, baik, kita sudahi saja karena jam sudah menunjukkan. Oh, ternyata masih jam 8. Oh, ini sudah jam 8 pagi ya, tadi sudah jam 8 malam. Baik, terima kasih Miss Angela atas kedatangannya di studio kami ini. Suatu saat nanti akan kami panggil kembali, jangan repot ya, jangan sungkan ya Miss Angela ya. Jangan kapok ya Miss Angela ya. Baik, terima kasih semuanya. Selalu sehat, jangan lupa menjaga lingkungan. Dadah dulu dengan kamera. Kok nggak kelihatan mukanya? Yang cantik Miss Angela. Silahkan dimatikan karena syuting kita sudah selesai. Terima kasih, bye-bye.